Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki GSX 150 yang dimana ownernya ini ingin melakukan bore up ke 68 mili nih guys. Buset, dah motor mah udah kenceng masih kuat di bore up bae. Oke dah, simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Langsung saja mari kita lakukan dulu ya bestia. Dan ini dia gambaran permesinannya ketika cop headnya sudah terbuka. Anjay, glowing banget. Berarti ownernya ini memanglah orang yang suka merawat motor ya gengs ya. Yowis, jadi langsung saja mari kita protolin seluruh permesinannya satu persatu nih kids. Oke, setelah permesinannya sudah diprotol-protolin, selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada bagian headnya dulu nih besti. Dan mari kita analisa satu persatu. Untuk nokenasnya ini masih original dan keadaannya aman-aman klep ya gengs. Begitupun juga dengan per klepnya, ini masih original dan aman sentosa nih gengs. Terus untuk tonjokan ketengnya ini juga original dan masih aman ya adik. Nah, untuk klepnya ini hanya burik wajar pemakaian, nanti akan kita bersihkan. Terus untuk pistonnya juga hanya burik wajar pemakaian ya gengs, tapi nggak usah kita peduliin. Begitupun juga dengan bloknya, ini masih aman sentosa tapi nggak usah kita peduliin. Terus untuk kondisi businya ini masih aman sentosa ya gengs, tenang baik pokoknya mah. Oke, setelah permesinannya sudah terbongkar dan teranalisa, selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran di bagian perkoplingan duniawinya nih gengs. Dan mari kita analisa satu persatu. Dari si tutup rumah koplingnya ini tuh, si tutup rumah koplingnya ini tuh dibor guys. Jadi itu dia menyamakan fungsinya sama kayak mangkok kartel ya. Jadi biar mikirnya mungkin kalau secara logika, jadi kampas gandanya tuh lebih ngegigit, kampas gandanya tutup rumah rollernya ini jadi lebih ngegigit ke kampas koplingnya. Padahal justru malah bikin cara kerjanya tuh nggak bener guys. Si kampas koplingnya ini tuh jadi pada kemakan semua, nggak semua sih, maksudnya yang kegesek sih ininya, karena mungkin mikirnya dia ini dibor jadi lebih ngegigit, padahal mah malah bikin hancur kampas kopling doang gitu guys. Jadi yang masalahnya cuma ini doang, sisanya kampas tebel ya. Untuk kondisi rumah koplingnya ini aman sentosa ya gengs ya. Oke lanjut. Untuk per koplingnya ini juga aman sentosa ya guys ya. Nah, untuk plat koplingnya ini keadaannya juga aman-aman saja nih guys. Jadi langsung saja saat buat mari kita lakukan pembersihan seluruh permesinan dan perkoplingannya. Setelah dibersihkan, lanjut kita lakukan pemortingan pada bagian headnya by Dr. Ipang ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pemortingan seluruh lubang in dan X motor ini. Sekarang asupan bahan bakar sudah jadi meningkat dan performa motor otomatis juga meningkat. Anjay. Jos geng jos paraja dah kita mah men. Setelah pemortingan selesai, tentunya kita lakukan skir clap yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya gengs. Nah, untuk seal clapnya ini kita gunakan dari Suzuki nih besti. Terus per clapnya ownernya bawa sendiri pakai menggunakan BRT ya adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek pada bagian headnya nih guys. Dan ini dia gambaran ketika seluruh bagian headnya sudah terpasang dengan baik. Jos geng jos par. Nah, untuk kampas koplingnya ini ownernya bawa sendiri pakai punyanya BRT nih dade. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan kampas koplingnya terlebih dahulu. Nah, untuk tutup rumah koplingnya ini kita ganti baru Suzuki Orino WKWK ya gengs. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan ke motornya nih dade. Nah, untuk per koplingnya ini ownernya juga bawa sendiri menggunakan BRT ya dade. Jadi langsung saja mari kita lakukan pemasangan per koplingnya. Nah, untuk backing bak koplingnya ini kita ganti menggunakan Fuboru andalan gue nih guys. Langsung saja lagi-lagi mari kita pasangkan backing bak koplingnya nih guys. Wanjay. Setelah terpasang mari kita lakukan pemasangan bak koplingnya juga nih besti. Mau lihat gambarannya? Dan ini dia gambaran ketika bak koplingnya sudah terpasang dengan baik. Jos geng jos par. Oke, kita lanjut. Kita beralih ke permesinannya. Untuk bloknya ini kita gunakan blok GXX 68 mili dari RX7 Racing. Langsung saja mari kita lakukan
perakitan ring-ring sehernya ya gengs ya. Setelah selesai langsung saja kita pasangkan sehernya ke stang sehernya nih dade. Terus setelah itu mari kita pasangkan packing block ya dan juga bloknya ke motornya nih besti. Buset kinclong bet ya guys ya. Nah untuk packing headnya ini kita gunakan Asuka ya gengs ya. Langsung saja mari kita lakukan pengeleman pada packingnya sebelum dipasang nih besti. Setelah selesai mari kita lakukan pemasangan packingnya di atas bloknya ya dade. Waduh. Terus setelah packingnya terpasang, mari kita lakukan pemasangan headnya ke motornya nih dade. Lanjut kita lakukan pengencangan seluruh baut-baut pada headnya dengan menggunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi nih gengs. Terus tidak lupa kita lakukan penyetelan pada klepnya juga ya gengs, biar motornya tuh enak. Setelah penyetelan selesai, selanjutnya mari kita pasang tutup rumah noken asnya nih besti. Oke, tidak lupa kita kencangkan baut tutup rumah noken asnya dengan menggunakan kunci torsi supaya baut-bautnya itu presisi ya gengs. Terus kita pasangkan juga tonjokan ketengnya ke motornya nih dade. Habis itu kita pasangkan lagi kop headnya ke headnya nih guys. Nah untuk businya ini ownernya bawa sendiri menggunakan BRT ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan businya ke motornya ini dade. Oke, karena seluruh permesinannya sudah terakit dengan baik, lanjut kita lakukan penyatuan kembali antara mesin dengan rangkanya nih besti. Nah ini harus dilakukan oleh dua orang agar mempermudah ya gengs. Terus untuk selang radiatornya ini ownernya bawa sendiri, mereknya Bashi ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan selang radiatornya ke motornya ya dade. Nah untuk throttle bodinya ini ownernya bawa sendiri dengan menggunakan BRT ukuran 36 mili ya dade. Terus untuk TPS-nya ownernya juga bawa sendiri dengan menggunakan BRT juga. Langsung saja kita lakukan pemasangan throttle body dan juga TPS-nya. Terus untuk velocity-nya ini kita ganti menggunakan RX7 Racing yang ukuran racing ya gengs. Nah untuk penyesuaiannya ini kita harus memapas box filternya sesuai dengan ukuran velocity-nya. Dan ini dia gambaran ketika sudah dipasang dengan baik. Jos geng jos part. Terus lanjut kita lakukan penggantian olinya. Pertama kita kuras dulu oli lamanya nih besti. Nah untuk olinya ini kita gunakan Shell Advance AX7 andalan gue bos. Senggol dong. Langsung saja kita lakukan pengisian olinya ke motornya nih dade. Dan ini dia cur. Terus tidak lupa untuk air radiatornya ini kita lakukan pengisian juga ya dade. Jangan lupa. Nah ownernya juga bawa ECU sendiri dari rumah menggunakan BRT Juken 5. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan ECU barunya ini ke motornya ya dade. Makan-makan bisa kali. Terus untuk knalpotnya ini kalau motornya mau maksimal saran kita menggunakan knalpot dari WRX ini nih guys. Dan ownernya ini menyetujui dan kerennya itu ownernya saat setuat-wet no kecot. Gokil pokoknya mah ini ownernya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan knalpot barunya ini ke motornya deh. Langkah terakhir kita lakukan penyetingan ECU-nya menggunakan remote Juken dan langsung kita tes run di ruang dyno tentunya. Dicopot dulu sih. Klep BRT-nya mau bikin kalian ya. Apa? Klep BRT mau dipasang ini yang bikin bunyi itu klep. Iya. Ah sih Adit kemarin videoin apa enggak? Terus lanjut kita lakukan penyesuaian mappingannya lagi dan kita tes run yang kedua nih dade.
Terus nih ya, nih sampai atas pun enak dong. Ini di limit 13.000. Terus sampai sono aja. Limit 13.000. Siap. Bawah. Ya, mulai ini mah. Kalian nih yang ngerasa habis bore up, oh di sana lebih besar nih 30 HP, wah di sana gue dapet 35 HP. Nah makanya kita selalu bilang horsepower itu jangan jadi patokan, karena kadang-kadang tuh semua dyno tuh bisa disetel. Contohnya kita nih, ini hasil real itu motornya 20,4 HP, kita bikin juga 29,7 bisa, 38,8 bisa, 40 lebih bisa, 50 bisa, 60 juga bisa. Semuanya tuh intinya bisa, cuman kita namanya untuk dyno kan namanya nyeting tuh biar dapat hasil maksimal tuh gimana. Yang penting tuh dilihat grafik ini ya nih. Walaupun horsepower sama, bentuk grafiknya pasti horsepower beda nih. Horsepower berbeda, tapi bentuk grafiknya sama. Lihat nggak? Sama bentuknya tuh. Nah kita selalu bilang jangan lihat horsepowernya, tapi lihat grafiknya, itu yang paling benar. Mau horsepowernya berapapun, kalau grafiknya jelek itu motor nggak bakalan enak. Ya contohnya ini, mau horsepower 20 grafiknya gini enak, 29 enak, 38 pun enak, ngikutin. Nah maka dari buat kalian tuh jangan berpatokan sama horsepower, kecuali sebelumnya dyno di satu tempat, besoknya dyno di sana tuh dengan angka kalibrasi sama, berbeda misalnya lebih tinggi, nah itu baru sesuai. Kalau masalah angka ini bisa disetting semuanya, bisa setting semuanya bisa, tinggal patokannya aja. Untuk motor ini tuh normal tuh horsepower segini, mungkin ntar ada yang lebih enak lagi tuh 22 itu masuk akal, ada yang kurang 19 itu masuk akal. Semua tergantung dari segi motornya untuk maksimalnya gimana. Cuman kalau misalkan satu dia lebih langsung 38 dengan spek ini nggak masuk akal, itu aja. Maksudnya kita buat bantu aja buat kalian yang nyeting di mana-mana. Yang penting patokan grafiknya ini nih, biar paham. Nah grafik ini tuh grafik bagus seperti ini nih tuh, lurus. Mau horsepowernya 38 pun sama, grafiknya begini. Gitu. Itulah motor yang bikin berbeda, enak atau enggaknya seperti itu. Udah. Nggak melulu tentang angka pokoknya guys. Kalau angka semua bisa. Di sini sampai 60 HP sih bisa. Iya. Ini angkanya nih yang atas ini 29, 38 ini udah di setting guys sama Bang Johan. Nah realnya itu dapatnya 20 ampere. Nah dengan grafiknya tuh bagus. Jadi kalau mau lihat motor tuh enak ya dari grafik guys. Nggak melulu soal angka lah intinya. Itu guys ya penjelasan untuk dyno. Oke, tos dulu kita bang. Oke. Dengan abang siapa nih? Abang Adin Tolek. Adin Tolex. Oke, tinggal di mana bang? Tinggal sih daerah Gunung Putri ya, aslinya Depok. Oh, aslinya Depok, tinggal di Gunung Putri. Nah, jauh-jauh ini tuh kita tuh ini yang motornya tuh Suzuki GSX guys. Melakukan bore up 68 menggunakan blok RX7 Racing guys. Iya. Jadi kan tadi udah dicobain ya bang ya? Iya. Nah, terus gimana nih dengan kondisi motor yang sekarang? Kondisi sekarang lumayan sih, banyak perubahan ya. Pokoknya di sini jalan-jalan dikit mah pendek mah kurang lah pokoknya, kurang ngejut ya. Iya. Ini aja bawahnya mantap lah pokoknya. Udah jos lah ya bang? Jos ya, udah jos pokoknya. Nah, untuk menurut lu untuk pelayanannya dan orang-orangnya itu Ya. seperti apa bang? Kalau dari bengkel sih, yang mekanik semuanya ya baik, bagus, oke lah. Orangnya asik-asik ya. Pokoknya bisa diajak ngobrol, sharing juga kayaknya bisa di sini ya. Berhubung saya jauh ya bolak-balik ya, ini bagus lah pokoknya, baik-baik ya orang-orangnya juga. Oke. Udah sih gitu aja bang ya. Jangan lupa salamnya Jos Ngeng Jospar ya bang. Ya. Gimana salamnya? Jos Nyeng Jospar. Oke. Thank you bang. Iya, siap.
Oke guys, untuk total bore up ini menghabiskan budget sekitar 4,7 juta. Nah itu 4,7 juta tuh udah part orangnya bawa sendiri. Abangnya ini bawa sendiri kayak ECU, kayak TB, TPS itu orangnya bawa sendiri. Nah itu bisa 4,7 juta itu dari mana? Beliaunya ini beli block kitnya, terus remap dynonya, terus servis besarnya, terus portingannya, terus dan lain sebagainya, pernak-perniknya. Nah itu makanya nah knalpot yang bikin mahal tuh ya, paling bikin knalpot mahal tuh knalpotnya, makanya jasanya bisa sampai 4,7 juta gitu walaupun udah bawa sendiri. Nah mungkin untuk teman-teman yang mau bore up ke 68 ini, kalau misalkan nggak bawa ECU, nggak bawa apa itu, mungkin budgetnya itu 4,6 juta, paling baru dapet ini sih bloknya, terus porting polisnya sama servis besarnya udah termasuk di situ, terus remap dynonya, terus TB udah dapet kayaknya, noken juga udah dapet, tapi belum dapet knalpot gitu, knalpot dari situ sendiri itu. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan juga subrek ya, dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Just Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gedik lu. Thanks for watching dan salam Just Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.